Hak atas tanah versus hak bangunan. Siapa yang punya power lebih kuat? Apakah pemilik tanah yang punya sertifikat atau pemilik bangunan yang sudah berinvestasi besar? Nah, yuk saya bedah. Hak atas tanah itu jelas, yaitu hak yang diberikan oleh negara melalui sertifikat tanah. Pemilik tanah ini memiliki hak penuh atas lahan yang dia miliki. Sedangkan hak atas bangunan berbeda. Bangunan yang di atas tanah hanya bisa didirikan jika pemilik tanah memberikan izin dan bangunan tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan seperti IMB atau PBG yang sekarang ini. Penting untuk dipahami, meski pemilik bangunan sudah punya bangunan yang besar dan bernilai, dia nggak otomatis punya hak atas tanah tersebut. Kalau terjadi konflik, misalnya pemilik bangunan merasa punya hak atas tanah, semua itu akan bergantung nih pada perjanjian awal yang telah disepakati. Nah, biasanya berupa perjanjian sewa atau bagi hasil gitu ya. Contoh sederhananya gini nih, kalau Anda bangun rumah di tanah orang lain dan sudah sepakat dengan pemilik tanahnya, begitu masa sewa berakhir, bangunan tersebut tetap menjadi milik pemilik tanah. Jadi pastikan semua detail perjanjian tertulis dengan jelas. Kalau perjanjian sudah berakhir dan ada perselisihan tentang siapa yang berhak, jalan terakhir adalah pengadilan perdata. Di pengadilan ini, hak atas tanah dan bangunan akan diputuskan secara hukum berdasarkan bukti dan perjanjian yang ada. Teman-teman, jika punya masalah bidang dunia pertanahan atau properti atau belum punya properti atau susah untuk jualan properti, silakan komen di kolom komentar dan jangan lupa bantu share ke teman-temannya, IG story, WA story, Facebook story supaya banyak orang ngepintar. Mau punya properti? Yuk ikut saya. Temukan properti kamu hanya satu klik. Mau punya properti? Yuk ikut saya.